Hari ini saya berada di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk berkenalan dengan seorang pelaku usaha di bidang makanan dan minuman. Dengan menu favoritnya, burger yang terbuat dari nabati. Menarik bukan? Tentunya ini akan sangat cocok ya untuk menjaga lingkar pinggang dan juga menjadi salah satu pilihan dalam gaya hidup sehat. Simak selengkapnya di layanan Jakarta On TV. Empati, tegas inovasi Anda. Solusi 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 empati, tegas inovasi Anda. Pemilik brand Burgreens, Helga Angelina. Halo pemirsa, layanan Jakarta On TV. Wah, Mbak Helga, akhirnya saya nyampe juga nih di Burgreens. Saya tuh sebenarnya setiap hari tuh kesini Mbak Helga, cuman saya baru ketemu hari ini sama Mbak Helga nih. Gitu. Iya. Halo, Karena saya menjaga lingkar pinggang dan menjalani pola hidup sehat juga Mbak Helga. Cocok dong, Cocok ya? Nah, iya. Tapi kan produknya banyak banget. Iya. Saya langsung ketemu sama pemiliknya dan saya pengen tahu nih produk-produknya apa aja. Kita langsung lihat ya Mbak Helga Boleh, ya? Boleh ya? mari, Mas. Siap ya? Silakan. Wah, terima kasih Mbak. Wah ramah juga di sini ya. Luar biasa loh Mbak Helga. Nah, ini nih produk-produknya nih yang saya penasaran nih. Iya. Jadi di sini kita memang restoran makanan sehat berbasis nabati, ya kan. Cuma kita tuh ada section kayak minimarket untuk semua produk-produk yang sehat dan ramah lingkungan. Wah. Ya, jadi contohnya ini nih Mas. Ini ya. Jadi kalau ini tuh produk daging nabati yang sudah diberi cita rasa Indonesia. Itu produk kita, namanya Green Rebel. Ini ada kayak steak juga gitu Ada ya. sate, ada rendang, ada daging cincang. Ini semuanya dari jamur sama kedelai. Oh, jadi nggak ada dagingnya. Nggak ada, kita produksi Wah, sendiri. tapi rasanya kayak apa tuh? Rasanya kayak daging, Kayak rendang ya? kayak rendang, legit rendang. Tinggi protein, tinggi serat, rendah kalori, rendah lemak. Jadi Rendah cocok lah kalau Mas lagi kalori. pengen ngurangin Lingkar lingkar pinggang. Wah, saya Iya. menarik nih. Saya kayaknya harus ambil nih satu nih. Itu salah satu penggemar rendang nih. Oke, ini udah di ini kok Mas, udah kita cek sama orang Minang. Oh gitu, Iya, saya rasa Padang banget nih pemirsa nih. Iya. Ini ada nih. Ini bener-bener kita harus coba rasanya beneran kayak rendang apa enggak. Tapi sih kalau lihat gambarnya sih rendang banget ya. Dan Ini kita supply ke AirAsia kan. Oh, Nah, konsumen AirAsia itu 70% memilih rendang kita dibanding rendang sapi. Wow, menarik. Menarik ya pemirsa, kita lanjut lagi nih. Ini ada juga selain makanan dan minuman ada Benar. hal-hal yang lain juga Jadi ya. itu semuanya kita sebutnya clean beauty Mas. Artinya apa sih? Produk kecantikan yang bersih dari pengawet, dari paraben, dari bahan-bahan kimia yang kurang baik untuk kesehatan. Oh. Jadi ini semua tuh bahannya 100% alami dan ini locally made semua. Jadi kita di sini tuh di Green Kind minimarket kita, itu kita bekerja sama dengan 50 UMKM Indonesia yang bikin produk-produk yang sehat dan ramah lingkungan. Dan ini adalah clean beauty sectionnya. Jadi ini ternyata bukan hanya makanan dan minuman aja ya, ternyata juga ada toilettersnya juga gitu ya. Benar, ini ada Ini produk ada- personal care yang kita kurasi. Oh, personal care kayak sampo gitu ya, sabun gitu ya, Iya, Pak ya. betul. Tapi semuanya pokoknya yang alami. Terus misalnya ada orang-orang yang eksima atau alergi, ini aman. Oh, organik Aman. dan Organik ramah dan alami. lingkungan. Ya, betul. Oh, dan alami. Betul. Mbak, saya pesen ini ya, satu ya. Nah, kayaknya tuh yang lebih menarik lagi tuh, Mbak tuh. Boleh. Nah, di sini kita ada contohnya ini nih Mas. Ini ya. Ini mie instan, ini juga favorit. Oh, ini mie instan tadi ya. Ini mie instan superfood. Jadi dia 20% sayur, yang hijau dari spirulina sama bayam. Yang merah dari buah naga sama beet. Yang kuning ini dari labu sama kunyit. Oh. Tapi rasanya kayak mie instan yang enak banget lah gitu. Jadi ini bener-bener memberikan inovasi produk yang rasanya itu kayak yang kita sering makan gitu ya. Benar. Tapi Kita bahannya bikin lebih sehat. alami, lebih sehat. Benar. Itu juga kayak ada tempe-tempe juga tuh kayaknya. Wah, iya nih. Keripik-keripik. Keripik tempe yang tadi dari jauh tuh saya udah langsung ngeliat nih. Iya, dan ini tuh dipanggang nggak digoreng. Oh, dipanggang enggak? Saya boleh lihat? Ambil Boleh. ya. Ini favorit rasanya.
menarik mala. banget ya. Iya, jadi Rasa pedes, apa? Pedes Oh, mala, mala Oh. nih pemirsa. Jadi mala itu adalah satu rasa yang pedes ya. Pedes, iya. Menarik sekali ya Mbak Helga ya. Jadi saya jadi penasaran nih, asal usul awal mulanya tuh bagaimana sih berdirinya Bergreens ini, dan juga Mbak Helga punya ketertarikan atau punya fokus gitu ya di bidang vegan ini, Mbak. Ya, jadi Bergreens itu udah 10 tahun Mas umurnya. Kita ada sekitar 8 cabang di Jakarta dan Bali. Awal mulanya itu sebenarnya aku menjadi vegetarian waktu aku usia 15 tahun. Oh, jadi Iya. awalnya jadi vegetarian dulu kan ya? Karena dulu tuh aku ada beberapa penyakit yang pas aku vegetarian terus sembuh dalam 2 tahun tanpa obat sama sekali. Oh, hanya merubah Hanya pola merubah pola gaya. makan. Oh, Iya. pola makan. Menarik ya pemirsa. Iya, cuma aku waktu itu ketemu awal ide Bergreens itu ketemu pasangan ya. Wah. Ketemu suami. Oh, ketemu suami. ketemu Iya, pacar, iya, jadi iya. Suami. Wah. Belanda, waktu aku tinggal di Belanda buat sekolah. Heeh. Nah, pacarku saat itu dan sekarang suamiku ini namanya Max. Dia tuh dulu pecinta daging tulen. Dia makan daging banyak banget. Cuma dia memutuskan menjadi vegetarian juga waktu itu untuk alasan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, terus dari situ dia jago masak orangnya by the way. Jadi gara-gara kita berdua vegetarian, kita masakin teman-teman kosan di Belanda, waktu itu orang Indonesia semua tuh berdelapan kita tinggal. Terus mereka semua bilang, ih kalau makanan vegetarian dan makanan sehat kayak gini enak, gue kayak bisa deh jadi vegetarian. Gitu. Jadi Karena tadi ada rendang juga, ada mie juga gitu kan. Nih ada Benar. tempe juga dan Benar. ternyata pilihannya banyak ya. Pilihannya banyak. Nah, jadi dari situ kita akhirnya ngerasa terpanggil untuk balik ke Indonesia, buka restoran makanan vegetarian vegan yang ditujukan untuk orang-orang yang bukan vegetarian or vegan. Jadi kita konsepnya tuh kita pingin bikin makanan yang disukai banyak orang kayak nasi padang, mie, ayam, steak gitu ya. Tapi semuanya kita olah dari bahan baku alami dan nabati. Nah, itu ilmunya dari mana tuh? Gimana caranya tuh? Jadi aku dan suamiku udah belajar nutrisi juga Oh. sebagai tambahan dari kita belajar yang lain lah. Iya, waktu iya, itu. iya, iya. Jadi kita ngambil kursus nutrisi. Tapi sebenarnya cara mengolah makanannya, Rasanya kan yang penting itu kan. si Max tuh trial and error sih selama 10 tahun. Oh, jadi dicari yang benar-benar mirip atau menyerupai kayak rendang atau kayak sate tadi ya. Jadi misalnya kayak dari jamur shiitake, terus udah gitu dia bisa bikin teksturnya. Jadi pengolahan dia pokoknya bikin diolah-olah sampai bisa jadi tekstur dan rasanya sama kayak daging gitu. Itu semua trial and error selama 10 tahun. Wah, jadi memang dalam usaha itu ada risetnya juga ya pemirsa ya. Bener ya Mbak Helga ya? Bener. Banyak riset. Banyak riset ya, termasuk untungnya bareng pasangan ya. Bener. Jadi risetnya bisa langsung diskusi bareng gitu ya. Iya. Nah, tapi ini saya juga tertarik sih Mbak Helga ya. Saya tuh sebenarnya tadi bingung nih antara vegan sama vegetarian tuh beda atau sama nggak sih? Iya. Jadi beda Mas. Oh, beda ya? Vegetarian itu, vegan dulu. Vegan Vegan, itu adalah pola makan yang 100% nabati. Jadi semuanya dari tanaman gitu Mas. Makan apa sih? Sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, beras-berasan, umbi-umbian. Jadi banyak sebenarnya opsinya. Nah, kalau vegetarian itu mereka makan nabati plus mereka masih makan produk turunan hewan kayak telur atau susu. Oh, jadi dia masih konsumsi telur dan susu ini masih masuk vegetarian. Oke. Nah, tapi ada lagi Mas. Apa namanya tuh? Pescatarian. Apalagi Nah, tuh? itu vegetarian, plus dia masih makan ikan. Wah, saya suka banget ikan sih Mbak Helga. Iya. Saya akan pilih pescatarian ya namanya ya. Cuma pescatarian jadi vegetarian makan ikan, tapi nggak makan unggas, jadi kayak ayam gitu nggak makan, nggak makan daging merah gitu. Nah, ya. Kalau misalnya saya vegetarian, tapi saya mau makan daging, makan ayam juga, itu bisa masuk kategori vegetarian juga atau itu enggak? namanya flexitarian Mas. Flexitarian, Iya, apa jadi tuh? Flexible vegetarian, di mana orang-orang ini, dan ini banyak orang Indonesia ya, makan sebagian besar nabati, jadi dia punya komitmen ngurangin daging dan produk hewani, biasanya untuk alasan kesehatan atau lingkungan. Tapi dia pingin misalnya, gue cuma bisa komitnya 5 hari nih vegetarian, 2 harinya gue mau fleksibel. Makan apapun, karena misalnya weekend makan di luar, jadi mungkin dia susah pilih-pilih gitu ya. Nah itu flexitarian itu namanya, ya sebenarnya pola makanan yang moyang Indonesia flexitarian sih. Iya. Jadi kita memang nggak selamanya makan daging juga kan? Makan rendah, Iya, konsumsi dagingnya kan. beragam makanannya ya. Beragam itu kan yang lokal dari Indonesia kebanyakan sayur, buah, kacang-kacangan, occasionally ikan gitu kan. Tapi kan sebenarnya kultur makan daging tiap hari itu dibawanya bukan kultur Indonesia, itu dibawa dari Belanda sebenarnya Mas. Oh iya ya, kalau orang Indonesia makanannya agak beragam. Yang ada di sini gitu kan. Saya juga orang Padang nggak tiap hari makan rendang sih Mbak. Bener kan? Bener. Wah,
Saya semakin tertarik nih dengan bergreens ini. Kayaknya di atas lucu juga tuh Mbak. Kita boleh ke atas ya? Yuk, kita duduk ke atas aja Mas. Siap, siap. Silakan. Wah, kita udah sampai nih Mbak Helga di tempat yang spesial nih. Wah, ini ada menu-menu apa aja nih Mbak Helga nih? Tiba-tiba langsung ada menu nih di meja ini ya. Iya, jadi ini ada beberapa menu favorit di Mas. Di depan Mas, ini namanya Mighty Mushroom Burger. Jadi ini burger dari jamur. Jamur champignon dari petani di Dieng. Gitu. Terus dia pakai sweet potato fries, jadi ubi ungu, ubi ungu sama ubi manis gitu ya. Terus ini bukan kentang ya? Bukan, ini ubi. Ubi, oke. Terus ini ada lemper, ayamnya kita bikin dari jamur king oyster sama kedelai. Oh, tapi bentuknya kayak ayam banget itu ya? Iya, menarik banget tuh. Jadi kita tuh, teknologi kita tuh, kita membuat tekstur ayam dan tekstur daging dari jamur. Itu teknologi kita yang kita develop in-house. Nah terus kalau ini juga menu favorit, ini rendang platter namanya. Ini ada rendang dari jamur shiitake sama kedelai, sate tempe pakai bumbu sambal matah, terus sayur, dan ini nasi kuning. Wah, kalau tadi saya itu nggak dikasih tau, saya itu udah kayak makanan saya sehari-hari kayaknya. Iya, tapi ternyata itu semuanya bukan daging gitu ya. Dan memang tadi kalau daging itu dari jamur, kalau sate itu dari tempe. Ini sate tempe kita. Kita juga ada sate yang yang ini ya tadi ya, yang tadi kita di bawah ya. Ada sate marangi, ada sate ayam, ada juga yang nabati. Tapi yang ini sate tempe. Terus ini dessertnya, ini roast strawberry cheesecake Mas. Ini tuh dessert signature kita dari 10 tahun yang lalu. Jadi ini dua menu ini udah 10 tahun umurnya. Dua menu ini? Iya, nah ini itu tuh kita bikin, jadi ini kue tanpa tepung, tanpa gula. Tanpa tepung, tanpa gula, sehat banget ya? Sehat, tapi enak kok. Jadi yang bawah itu kita kerasnya dari almond, kacang mete sama kurma. Terus tengahnya itu kelapa muda, atasnya kelapa muda sama strawberry, terus disiram saus buah naga. Buah naga. Iya. Wah, menarik banget ya pemirsa ya di sini ya. Terus di sini ini minumannya ini ini apa? Smoothie. Ini Smoothies. smoothie dari ini menu favoritnya juga? Iya, ini moonlight berry, dia tuh dari blueberry lokal, terus ada pisang, nanas dan lain-lain. Kalau ini juga signature kita nih Mas, anak-anak Gen Z, rata-rata kalau ke burgers makannya boba. Oh iya, ada boba di bawahnya ya. Rendah gula, rendah kalori, dan dairy free, jadi bebas laktosa. Aman buat orang-orang yang laktosa intoleran atau alergi susu gitu. Wah, luar biasa. Wah, saya pengen makan semuanya sih Mbak Helga. Tapi saya mau cobain ini, saya penasaran banget nih pemirsa nih sama lemper. Iya. Ini tuh bener-bener kayak daging ya bentuknya. Tapi saya harus cobain rasanya nih. Kayaknya kalau nggak dicoba tuh nggak afdol. Jangan-jangan rasanya beda nih kayak daging nih. Coba ya. Saya coba ya seratnya kayak apa sih ini. Mau saya tambahin rawit? Nggak usah. Jadi iya enak loh ini. Gimana? Nggak bisa berkata-kata. Makan lemper kita tuh kayak, gila ini lebih enak dari lemper ayam gitu. Ini enak banget loh, ini nggak bisa berkata-kata sih saya. Serius Mas. Jadi bener-bener rasa kayak pedes-pedesnya juga ada gitu ya. Iya, kita by the way kita pakai rempah ya. Jadi kayak kita tuh rasa gurihnya, kita kan nggak pakai MSG kan. Kita pakai rempah. Jadi ini bener-bener rasanya tuh kayak ayam tapi bukan ayam ini ya dalamnya ya. Saya penasaran lagi, saya makan lagi deh pemirsa. Boleh silakan. Mbak Helga ini enak banget sih Mbak Helga, luar biasa. Terus saya bakal habisin semuanya. Harus. Kalau tapi mau pulang. Bawa pulang ya, bener ya, bisa dibungkus ya? Boleh dibungkus. Nah Mbak Helga tadi tertarik nih tadi di bawah Mbak Helga kan cerita bahwa memulai bisnis ini bersama dengan pasangan tercinta gitu ya. Betul. Nah itu ada tantangan tersendiri kan? Mungkin pemirsa juga penasaran nih. Iya. Kalau berbisnis dengan orang terdekat tuh seperti apa sih tantangan yang dihadapi begitu Mbak Helga? Benar-benar. Jadi ya kayak kalau misalnya kita bisa pasangan tuh ada yang kalau dapet nanti celahnya atau dinamikanya udah pas, itu sebenarnya menyenangkan banget Mas. Jadi kayak kita bisa ngobrol di rumah tuh ada kerjaannya, ada sisi personalnya juga gitu kan, dan bisa brainstorm non-stop. Itu serunya menurutku. Tapi kalau misalnya nggak cocok,
Bayangin kita di kantor ribut, di rumah ribut gitu. Jadi ya bisa jadi sumber sengsara gitu kalau misalnya nggak cocok gitu kan. Iya ya. Kalau di kasusku sama suamiku, kita tuh mungkin 2 tahun pertama kayak ada fase adjustment gitu. Jadi cara kerja kita beda banget. Jadi cara kerja aku tuh sangat terstruktur. Jadi aku oke, kalau misalnya mau kerja tuh punya goal, punya rencana kerja, terus aku jalanin. Terus udah gitu pokoknya sangat result oriented gitu. Nah kalau suamiku tuh tipe orang yang lebih spontanitas, mengalir aja. Kadang-kadang tuh bisa punya ide random, rencananya apa tadinya mau ngerjain goalnya A, timelinenya 1 tahun. Tiba-tiba dia punya rencana pingin introduce new product dalam waktu sebulan gitu. Pokoknya bener-bener kreatif banget, tapi deg-degan ya Mas kalau misalnya kita. Jadi orangnya sangat apa ya, tidak gampang diprediksi gitu. Nah jadi waktu itu kita adjustment 2 tahun pertama untuk supaya cara kerja kita pas, terus cara komunikasi kita pas. Kadang kan kita kalau misalnya komunikasi sama orang terdekat paling jujur. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak suka sesuatu, mungkin bisa menyakiti hati orang terdekat, ya kan? Biasanya kita lebih sopan ke orang yang nggak deket. Iya. Jadi kalau misalnya waktu itu banyak juga kita belajar gimana sih caranya ngasih feedback dengan cara yang tetap jujur tapi nggak menyakiti hati gitu. Ya, jadi memang ada penyesuaian memang di awalnya juga ada ribut-ributnya juga ya pemirsa ya pasti ya. Sempat hampir gagal nikah. Hampir gagal nikah hanya karena usaha. Tapi sekarang punya usaha dengan usia lebih dari 10 tahun. Ya, luar biasa. Ya. Jadi ternyata memang ada mitos-mitos yang memang ternyata bisa kita pecahkan juga begitu ya ternyata ya. Itu sih kayak kan biasanya kan orang kalau sama orang terdekat atau sama sahabat aja bisa berantem gitu ya kalau punya usaha. Tapi ini sama suami begitu ya pemirsa ya, ternyata bisa membuat hubungan menjadi semakin langgeng justru ya. Iya. By the way Mas, aku nambahin satu ada lagi nih ya? Iya. Wah ini soalnya ternyata masih ada makanan lagi. Ini tahu banget nih kalau saya hari ini lagi lapar. Iya, puasa ya Mas kemarin ya? Puasa kemarin. Jadi kasih ya Mbak. Thank you Mbak. Jadi ini tuh beefless cheeseburger. Oke. Ini nih cheese-nya ya. Nah itu cheese-nya. Kita cheese-nya tuh dairy free dan lactose free. Nanti Mas kalau apa nih dari apa? Dia dari soybean oil sama minyak kelapa, terus udah gitu ada kentang. Nah ini kejunya tuh meleleh. Jadi kalau misalnya Mas nanti mau cocol sama si sweet potato fries bisa. Luar biasa. Wah jadi saya juga punya permainan juga nih. Tadi kita sudah membahas mengenai mitos kalau berusaha begitu ya, menjalani usaha bersama dengan orang terdekat itu banyaknya kan orang bilangnya bisa cekcok gitu ya. Ternyata bisa. Kalau semua tantangan itu bisa kita hadapi dan ada caranya gitu ya. Dan kita menemukan satu tujuan yang sama, tentunya hasilnya juga sukses bersama. Benar, yang penting itu tujuannya sama, misinya sama, cara komunikasi dan cara bekerjanya bisa di-adjust. Sama sebenarnya yang penting juga dari pengalamanku, pembagian tugasnya harus jelas kalau bisa dibagi, jangan overlap terlalu banyak gitu Mas. Jadi contohnya kalau suamiku itu dia in charge untuk R&D, new product development, manufacturing, production itu di bawah dia. Aku nggak ikut campur terlalu banyak. Kalau untuk bisnis, finance, HR, marketing itu aku. Ibu banget lah ya pemirsa ya. Nah Mbak Helga, kita selanjutnya akan main ingin meluruskan mitos dan fakta yang terjadi terkait dengan vegetarian nih. Boleh kita langsung main? Pasti mitosnya apa? Pasti tahu ya mitosnya apa ya. Nah kita mau main nih, boleh ya? Boleh ya. Kita akan masuk di segmen Ubah Stigma, Bangun Reputasi. Ini yang pertama Mbak Helga ya, seorang vegan atau vegetarian ini sulit memenuhi kebutuhan protein, mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya? Benar, jadi ini faktanya 3 menu di depan Mas, ini proteinnya dalam satu porsi itu 25-30 gram protein. Which is itu kayak kebutuhan setengah dari kebutuhan protein sehari kita cukup ya. Jadi kalau makan 2 kali ya cukup, bahkan bisa melebihi kebutuhan protein. Jadi mitos itu tuh orang pikir protein hanya ada di daging hewan. Iya, ternyata juga ada protein nabati juga kan? Benar, dan kacang-kacangan, terutama kedelai itu struktur proteinnya sama mirip banget sama daging. Kayak tempe itu proteinnya sama kayak ayam, setara, bahkan lebih tinggi di beberapa jenis tempe. Produk-produk kedelai lainnya juga sama. Tahu itu bahkan proteinnya per 100 gram lebih tinggi daripada 100 gram telur. Gitu. Jadi kacang-kacangan, biji-bijian itu sumber protein yang sangat kaya. Nah terus ada mitos juga yang bilang bahwa protein hewani itu lebih mudah diserap tubuh dibandingin protein nabati, jadi dianggap lebih superior. Tapi ternyata sekarang itu udah, dan asam aminonya nggak lengkap Mas di dalamnya. Itu mitos ya. Nah sekarang tuh penelitian nutrisi semua udah bilang ternyata
semua jenis makanan nabati mengandung asam amino lengkap, tapi proporsinya berbeda, makanya perlu kombinasi. Jadi misalnya kombinasi nasi sama produk kacang-kacangan, di sini rendangnya kan ada kacang-kacangan ini Mas. Begitu dikombinasi, dia asam aminonya lengkap dan seimbang. Kan nggak mungkin kita makan daging doang atau makan tempe doang, kita kan akan makan sama nasi, sama sayur. Jadi begitu dikombinasi, sebenarnya jadi lengkap seperti daging. Gitu. Jadi bagaimana kita memilih menunya ya, maksudnya sama aja orang seperti bukan vegetarian atau bukan vegan pun juga menunya juga kan harus di piring itu harus beragam juga dan gitu ya. Ada karbohidrat, ada sayur, ada protein kan. Jadi apalagi kita orang Indonesia ya Mas, semuanya kita pasti makannya bercampur-campur gitu kan. Beragam dalam satu piring, itu pasti kita nggak mungkin kekurangan protein. Kalau kita, yang penting dagingnya diganti dengan protein nabati ya. Iya, kalau isinya cuman sayur kangkung doang ya lemes ya pemirsa ya. Benar. Ini banyak nih, ada macam-macamnya gitu ya. Benar. Baik, lanjutnya nih Mbak Helga, untuk mitos atau fakta yang kedua. Makanan vegan ini cenderung lebih mahal dibandingkan makanan yang berbasis non-vegan. Bener nggak nih? Itu juga mitos Mas. Mitos. Jadi, ya? Iya, kadang-kadang tuh gini, orang tuh bilang kayak, ih makanannya mahal karena mereka meng-compare makanan warteg sama makanan vegetarian restoran. Iya. Ya pasti beda dong Mas, kalau vegetarian restoran atau vegan restoran, kayak contohnya Burgerins, harus di-compare sama restoran-restoran misalnya di mall. Kayak cheesecake kita harganya sama kayak cheesecake yang hewani. Burger kita sama atau lebih murah. Rendang kita juga sama aja kalau dibanding sama restoran makanan Indonesia yang bukan warung gitu, tapi di restoran mall. Harganya sama sebenarnya. Nah, cuma kalau misalnya teman-teman mau makan nabati dan murah, itu juga bisa banget. Tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah. Oh iya. Murah-murah apa gitu kan. Iya, itu bisa buat di rumah ya, bisa kita makan itu ya. Benar, belanjaanku tuh satu rumah kita ada 4 manusia, 1 bayi, 4 anak bulu, semuanya vegan kan di rumahku. Itu kita murah banget makanannya dibandingin temanku yang makan daging. Gitu. Luar biasa, pemirsa itu juga saya jadi bener ya, kalau ini juga tampilannya nggak kalah ya kayak di restoran-restoran yang non vegan gitu, berbasis hewani juga display produknya ini keren banget pemirsa ini. Saya dari tadi juga jadi nggak konsen Mbak Helga, jadi kayak pengen makan gitu ya. Kapan sih nih kelarnya gitu ya. Nah selanjutnya Mbak Helga, ini ya, mitos atau fakta bahwa seorang vegan ini selalu bisa bikin muka kita selalu berseri kalau kita jadi vegan, itu bener apa? Fakta atau mitos tuh bikin berseri muka? Itu fakta kalau pola makan vegannya itu pola makan yang sehat, makan sehat. Jadi kan sebenarnya vegan itu kan artinya makan makanan nabati. Nah makanan nabati yang sehat itu kan kayak gini ya, ada sayur, ada protein nabati, ada beras coklat, jadi kayak karbohidrat kompleks gitu kan. Seimbang gitu. Cuma bisa juga orang vegan tapi tiap hari makan mie instan. Bisa juga Mas. Lemes ya? Iya. Nah kalau pola makan yang vegan sehat seimbang, pasti efeknya di kulit bagus. Oh, jadi memang bikin muka kita jadi bersih. Ini kayak ketemu Mbak Helga bersih sekali hari ini pemirsa. Aduh gitu ya. Karena kan antioksidan Mas, kayak antioksidan. Jadi kan yang berwarna-warni ini kayak antioksidan. Jadi semua bahan nabati itu kayak antioksidan. Jadi bagus untuk kulit, terus udah gitu penyembuhan luka. Kalau Mas olahraga buat endurance itu bagus banget. Gitu, melawan polusi itu kan bagus antioksidan. Cuma kalau misalnya tiap hari makannya mie instan, vegan, ya mungkin nggak mendapatkan manfaat kulit sebagus itu gitu. Jadi fakta ya, kalau pola makan seimbang maka akan membuat wajah semakin berseri. Iya, dan berat badan bakal ideal dalam waktu yang sangat cepat. Waduh, itu kayaknya impian semua orang tuh. Impian semua orang. Tapi ada satu fakta lagi sih Mbak Helga nih, kalau seorang vegan ini akan selalu membuat hubungan semakin romantis. Mas itu nonton You Are What You Eat ya? Enggak sih, karena kan kita selalu vegangan. Kita kembali setelah yang satu ini. Baik. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini saya juga masih bersama dengan pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, pemilik brand Burgerins, Mbak Helga. Mbak Helga, kita lanjut lagi nih. Kali ini saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi nih Mbak Helga. Jadi kita udah ngebahas tentang makanan-makanan yang seru banget ini. Dan akhirnya kayak saya tertarik nih mau jadi vegan juga ya. Nanti diajarin ya Mbak Helga ya. Siap, ngobrol. Ngobrol ya. Siap. Nah tapi untuk hal yang satu ini di segmen ini saya ingin bertanya terkait dengan perizinan nih Mbak Helga nih. Ya. Bagaimana Mbak Helga selaku seorang pelaku usaha ini memandang perizinan itu seperti apa sih pentingnya Mbak Helga?
Buat aku perizinan penting banget karena kita pingin ngejalanin bisnis dengan peace of mind ya. Ya. Jadi kita pingin udah compliant lah sama izin-izin yang diperlukan gitu. Dan aku jujur bilang Burger's kan udah 10 tahun ya. Dalam tahun-tahun terakhir menurut aku tuh perizinan sekarang udah jauh lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita kan sebagai restoran dan kafe izinnya itu MIB ya Mas. Sama SIUP segala macam itu jadi satu sekarang. Dulu kan bisa satu. Sekarang jadi satu, terus kita bisa apply online. Jadi cuma ke OSS doang, terus cepet banget prosesnya, sangat jelas, gampang. Terus sekarang aku juga yang produk FMCG-nya gitu ya, yang package food-nya Green Rebel ini, kita kan halal, bikin certified, terus udah gitu ada BPOM juga, ada izin BPOM. Itu semua kita urus melalui CNIB juga. Gitu. Jadi semuanya jadi satu, udah terpadu gitu. Ya, jadi memang sudah sangat mudah begitu dengan online ya. Mudah banget. Mudah banget ya, dan kalau udah ada izin ya pemirsa, ini kita bisa langsung tempelin di sini nih. Dan ini juga ada daya tarik penjualannya juga ya, ada daya jualnya juga kan, dan izin ini ya. Kita sekarang hanya bisa jual ke supermarket kalau izin BPOM Mas. Oh. Kalau kan BPOM sekarang supermarket nggak mau jual. Jadi penting banget perizinan itu ya. Penting banget, iya. Lalu apa nih pengembangan usaha kedepannya nih dari Burgerins ini nih, Mbak Helga nih? Kalau Burgerins sendiri sebagai restoran, kita rencananya kita lagi ngegodok konsep kayak Burgerins Cafe gitu yang nanti harganya akan lebih affordable lagi. Jadi nanti makanannya akan dimulai dari harga 25.000. Oh, kalau sekarang mulai dari 35.000. 35.000, turun 10.000 pemirsa. Iya, 10.000. Semoga membantu teman-teman yang mungkin baru kerja, masih kuliah, untuk sehat, jadi lebih terjangkau gitu loh. Kita sekarang kan udah di 10 kota di Indonesia nih Mas, di supermarket gitu-gitu ya. Jadi kita juga supply ke restoran-restoran lain, kayak AirAsia. Terus udah gitu ada di IKEA dan lain-lain. Itu pokoknya kita supply lah ke restoran. Nah, saya tertarik nih Mbak Helga. Sebenarnya target pasarnya atau target konsumennya itu di usia berapa dan profilnya tuh seperti apa sih makanan vegan ini? Rata-rata orang yang usianya 25 tahun ke atas. Mungkin kita kalau kita lihat paling banyak kita punya membership kan yang kayak orang belanja di sini dapat diskon gitu. Itu rata-rata usianya 25 sampai 55 tahun. Nah, orang-orang ini rata-rata pemakan segala, Mas. Tapi mereka pingin lebih banyak makanan nabati untuk kesehatan atau lingkungan umumnya. Nah, jadi misalnya kayak orang-orang anak-anak muda kan sekarang 30 tahun udah kolesterol. Tekanan darah tinggi. Nah, itu mereka langsung kayak oke, udah tahu nih harus ngerem-ngerem daging, ngerem-ngerem lemak, jenuh. Jadi mereka makan lebih banyak nabati. Itu target konsumen kita yang pertama sih, gitu. Nah, target konsumen kita kedua orang yang udah sakit, yang kayak misalnya cancer, diabetes, terus memang sudah tidak bisa makan protein hewani begitulah ya. Nah, itu juga mereka akhirnya, tapi kan mereka suka nih, mereka suka mereka kangen, kadang-kadang kangen sama rasanya ya dendeng ini ya, ini luar biasa nih. Iya benar, ini kita banyak banget pasien-pasien yang kayak udah sakit jantung atau apa, terus mereka tetap ingin makan rendang dan dendeng, ya udah mereka jadi lebih aman gitu ya. Nah, yang rata-rata nih produk kita ini diketahuinya kan anak yang lebih muda ya Mas, jadi orang tuanya itu biasanya dibeliin sama anak-anaknya. Iya, karena packagingnya nih saya lihat tadi, ini muda-muda banget nih, ternyata memang pola hidup sehat ini memang sudah sangat digandrungi oleh anak-anak muda ya ternyata ya. Iya, anak-anak muda yang terpapar sama digital information lah ya. Jadi kan ini kan tentang pola makan nabati itu baik untuk kesehatan, baik untuk lingkungan, itu semua kan ilmu-ilmu yang kita pelajarin di internet ya Mas. Dan banyak dari dokter juga dan lain-lain sih. Tapi intinya kita yang udah kayak digitally literate lebih tertarik nih untuk pola hidup ini. Kalau semakin tua semakin susah berubah biasanya. Iya ya. Berarti saya belum tua karena saya langsung mau berubah pemirsa. Nah, terakhir nih Mbak Helga, ini yang paling penting nih buat pemirsa layanan Jakarta On TV. Tips and triknya ketika ingin memulai usaha dan terlebih untuk usaha-usaha yang memang jarang diminati nih, misalnya yang baru seperti Mbak Helga nih. Bisa nggak kasih ke pemirsa layanan Jakarta On TV tips and trik ya Mbak Helga? Silakan. Ya. Tips and trik satu, mungkin kita harus bikin produk yang unik dan bener-bener punya unique selling point. Jadi contohnya nih, kita bikin makanan nabati dan daging nabati yang sudah dibumbui Indonesia gitu ya. Sebenarnya ini kita bukan cuma nabatinya doang yang kita jual, tapi ini makanan sehat loh. Enak, cita rasa Indonesia pakai rempah-rempah asli. Terus ramah lingkungan. Nah, jadi memang unique selling point dari produk kita harus cukup banyak dan harus dianggap penting oleh target konsumen kita. Itu satu. Jadi kita harus menjawab clear needs menurutku. Yang kedua, kita juga harus konsisten dalam menjaga kualitas. Jadi ada banyak cara untuk membuat makanan lebih murah, Mas. Misalnya kayak aku kan pakai beras organik. Aku kalau misalnya mau cut cost, aku tinggal nggak pakai beras organik. Tapi karena konsumen kita yang datang ke Burgerins itu memang pingin makan sehat, mereka peduli sama hal-hal yang organik, ya kita terus pakai bahan-bahan yang organik supaya kualitas terjaga gitu.
Ketiga, menurutku harus bisa mendengarkan konsumen sih. Jadi dulu itu Burgerins menunya nggak seseru ini Mas. Dulu tuh banyak banget salad-saladan, raw food gitu ya. Terus kita dulu bikin burrito tapi dari daun kailan sama kale. Nah, orang-orang kayak aku yang udah vegan dan memang makan sehat, aku happy banget sama selection itu. Tapi kita lumayan sering dinyinyirin Mas sama netizen yang mungkin baru pertama kali mau makan sehat terus kayak mereka kaget, gila ini kok makanannya kayak makanan kambing. Nah, kita mendengarkan feedback-feedback itu gitu, kayak oke, jadi sebenarnya lo makan sehat tapi lo pinginnya makan seperti apa sih? Ternyata yang bilang ya gue pengen kalau misalnya daging rasanya kayak daging gitu loh, tapi gue pengen tanpa kolesterol. Ya udah makanya kita misalnya bikin rendang sama si beef burger gitu. Dan jadi, itu ada food teknologinya ya, kayak gitu ya, ada teknologi pangannya juga untuk memungkinkan itu ya. Benar, untuk membuat teksturnya, untuk membuat rasanya, untuk membuat kita nggak cuma ngomongin rasa juga sih. Jadi kita pingin proteinnya setinggi mungkin, serat setinggi mungkin, lemak serendah mungkin. Nah itu kita agak butuh ilmu teknologi pangan sama nutrisi itu dikombinasi. Dan yang paling penting harus urus semua perizinan yang dibutuhkan untuk usaha kita supaya kita ngejalaninnya juga dengan peace of mind. Bener gitu ya. banget. Jadi kita nggak perlu takut-takut gitu kan karena kita udah compliant sama regulasi yang ada. Dan sekarang tuh ngurus perizinan gampang banget, bisa ke online dan ngurus sendiri dan cepet banget. Karena urus izin sendiri itu mudah. Mudah ya. Mbak Helga, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah disediakan. Sehat dan semangat selalu Mbak Helga. Thank you Mas Aldi, sama-sama. Selamat makan. Siap nih. Sebelum makan saya tutup dulu ya Mbak Helga ya. Siap. Pemirsa, saksikan terus perbincangan inspiratif lainnya hanya di Layanan Jakarta on TV. Mbak Helga, saya udah gak sabar nih, saya langsung mau coba nih kayaknya dari tadi ya. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around, he was dignified. He showed me what it was to cry. But you couldn't be that man I adored. Don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Our conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am chained, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. Should have seen just what is there and not some holy lights. You crawl beneath my veins and now I don't care. I have no luck, I don't miss it all that much. There are just so many things I can't touch, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never change into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never change into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. Ooh.
follow Instagram @layananjakarta.